Nasdem menghargai anak-anak bangsa, siapa, dari manapun itu, dari partai manapun itu, kelompok manapun itu, yang mempunyai niat yang baik untuk mendharma baktikan kehadiran dirinya memimpin negeri ini. Dan Nasdem mempunyai keyakinan semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik, pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Lucu ya orang berpolitik sekarang ya, jangan dan niruin. Lo kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Dompleng. Iyo, iki aturannya piye toh? Sampai gitu saya. Aku tanya sama Hasso, toh apa di KPU aturannya udah lain ya? Gitu. Partai kok nggak punya kader? Padahal tujuan partai politik itu berdiri adalah menyiapkan kader-kadernya untuk siap menjadi pemimpin. Lah sekarang ada partai mau mencalonkan yang bukan kadernya. Siapa lagi kalau bukan Nas? Nah, Nas itu. Partai Nasdem yang telah mencapreskan Anies Baswedan dan akhirnya menjadikan bukti bahwa Partai Nasdem nggak punya calon yang potensial dan berkualitas. Kelihatan banget kader-kader partai nggak ada yang pantas jadi calon presiden. Jawab Mega, Nasdem tidak beli kucing dalam karung. Partai Nasdem langsung memberikan jawaban atas sindiran yang sempat disampaikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, saat HUT 50 PDIP. Bahkan langsung diposting di akun Twitter resmi Nasdem beberapa jam usai pidato Mega. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, mendeklarasikan pasangan atau calon presiden untuk pemilu memang bukan sesuatu yang baru bagi Partai Nasdem. Bahkan, memang memiliki tradisi untuk menyampaikan ke publik sejak awal. Willy menekankan ini merupakan tradisi yang senantiasa dijaga Partai Nasdem. Apalagi, dia menerangkan selama ini emosi partai-partai kerap kali dibiarkan diaduk sampai di ujung soal siapa dikawinkan siapa dijodohkan siapa. Partai Nasdem, lanjut Willy, hadir untuk kemudian mendekonstruksi realitas-realitas yang kemudian mengaduk melodramatik dalam dunia politik Indonesia. Tujuannya, dia menegaskan terjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Terlebih, dia mengingatkan tokoh-tokoh yang dapat dipilih untuk diusung sebagai capres atau cawapres memiliki rekam jejak yang bisa dilihat, sehingga waktu bisa dimanfaatkan untuk mempelajari masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Willy menekankan Partai Nasdem saat periode kedua Presiden Joko Widodo sudah mendeklarasikan sejak 2017. Kemudian, Ridwan Kamil untuk Gubernur Jawa Barat atau Khofifah Indar Parawansa untuk Gubernur Jawa Timur dideklarasikan sejak awal. Dalam pidato HUT 50 PDIP, Megawati mengaku sadar kalau banyak orang menunggu pengumuman calon presiden yang akan diusung PDIP pada Pilpres 2024. Tapi, dia menegaskan tidak akan tergiur untuk buru-buru mengumumkan capres PDIP. Apalagi, lanjut Mega, dia merupakan Ketua Umum PDIP yang terpilih di Kongres PDIP sebagai institusi tertinggi partai. Nanya, siapapun capres yang PDIP usung nanti merupakan urusannya dan hak prerogatifnya sebagai Ketua Umum PDIP. Mengusung tagar Salam Restorasi, Partai Nasdem memang telah resmi mendeklarasi pilihannya untuk pemilihan presiden 2024 mendatang. Partai Nasdem memilih Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024 pilihannya. Nasdem, kalau Anies tak komitmen lanjutkan program Jokowi, kita tidak jadi dukung. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, partainya tidak akan mendukung figur calon presiden yang tak mau berkomitmen meneruskan program pembangunan Presiden Joko Widodo. Ia mengungkapkan hal itu juga berlaku pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ali menegaskan sikap tersebut diambil Partai Nasdem karena komitmen selalu mendukung Jokowi. Bahkan komitmen Nasdem ini tak hanya terjalin ketika Jokowi menjabat sebagai presiden. Dia menambahkan, Jokowi tak pernah membatasi siapapun untuk menjadi capres, namun kata Ali, Jokowi berkeinginan agar berbagai proyek pembangunannya tetap dilanjutkan oleh presiden yang akan datang. Ali mengklaim selama ini Partai Nasdem punya tempat khusus di hati Jokowi. Hal itu terlihat dalam berbagai kesempatan Jokowi selaku berusaha hadir memenuhi undangan Partai Nasdem.
Diketahui Rapimnas Partai Nasdem menghasilkan 3 nama untuk dicalonkan menjadi capres. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sementara itu, Partai Nasdem juga sedang melakukan penjajakan koalisi untuk menghadapi pemilihan presiden 2024. Dua partai politik yang tengah intens membangun komunikasi dengan Partai Nasdem adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Kuat dugaan jika koalisi terbentuk bakal mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat sebagai capres dan cawapres. Hal itu diungkap setidaknya oleh Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dan Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Herzaki menyampaikan duet Anies AHY sangat memungkinkan karena keduanya dianggap mempresentasikan perubahan dan perbaikan. Narasi yang menjadi semangat Partai Demokrat untuk memilih figur capres-cawapres. Sementara Mardani menyebutkan wacana menduetkan keduanya sudah muncul di kubu PKS tapi belum final. Sebab Anies dan AHY butuh saling melengkapi untuk menarik konstitusi di Jawa. Rusuh di area Bandara Sentani usai Lukas NMB ditangkap KPK, 1 orang tewas tertembak. Sekelompok massa bertindak anarkitis di wilayah Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, setelah Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa 10 Januari 2023. Massa saat itu mencoba masuk ke area Base of Lanut Jayapura, sementara KPK sudah membawa terbang Lukas NMB menggunakan pesawat charteran ke Manado, Sulawesi Utara untuk dilanjutkan ke Jakarta. Tindakan anarkitis massa dengan mengancam menggunakan senjata tajam dan panah membuat aparat keamanan melepaskan tembakan peringatan yang kemudian tetap tidak diajukan. Akibatnya, polisi melepaskan tembakan dan menyebabkan 1 orang tewas. Selain korban tewas, Benny mengonfirmasi ada 2 orang lainnya yang terluka akibat terkena tembakan. Menurut dia, saat ini jenazah masih berada di RSUD Yowari. Aparat keamanan masih berusaha berkomunikasi dengan keluarga korban agar tim dokter melakukan otopsi. Diberitakan sebelumnya, KPK menangkap Gubernur Papua Lukas NMB di kota Jayapura, Papua, Selasa 10 Januari 2023 siang. Menurut informasi, Lukas NMB diamankan beberapa penyidik KPK di sebuah restoran di distrik Abepura, kota Jayapura. Lukas NMB sudah sejak 5 September 2022 ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Beberapa panggilan yang diberikan KPK kepada Lukas tidak pernah dipenuhi dengan alasan sakit. Sejak saat itu, Lukas NMB tidak pernah muncul di hadapan publik hingga pada 30 Desember 2022. Lukas melakukan peresmian kantor Gubernur Papua.